Haleluya. Selamat malam buat kita semua pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat kita beribadah, selamat kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan tentunya kepada Tuhan yang oleh karena rahmat dan kebaikan Tuhan sehingga memberikan waktu, kesempatan, bahkan kesehatan yang dimiliki. Dan juga terima kasih kepada pengurus yang sudah mempercayakan saya pada malam hari ini membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan seperti kata pepatah bahwa tidak dikenal, tidak disayang, tapi kalau sudah dikenal, jangan juga dilupakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama ya sudah ada di layar, yaitu Friendly Tiwa, asal dari Manado. Ya untuk sekarang pelayanannya lagi melayani di kota Sidoarjo. Dan ya sebagai hamba Tuhan biasa membutuhkan topangan doa dari Bapak Ibu, apalagi terlebih khusus dalam pelayanan di tengah mayoritas tentunya tidaklah mudah ya kata Tuhan. Tapi saya akan percaya dengan adanya doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya, maka firman Tuhan berkata doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tema yang saya sudah eh, kasih, di mana tema di sana saya angkat dengan judul kemenangan terbesar adalah kerendahan hati. Untuk ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini saya ambil di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab memberikan tema atau judul firman Tuhan yaitu doa syukur Daud. Jelas suara saya? Okay, Jelas. good. Loud and clear. Nah, saya akan bacakan buat kita semua ayat 18. Di situ firman Tuhan berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Bapak Ibu yang diberkati itu. Kalau kita melihat dalam terjemahan lain ayat ini, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan bahwa lalu Daud masuk ke dalam kemah suci dan duduk di hadapan Tuhan sambil berdoa, ya Tuhan Allah, mengapa engkau mencurahkan sedemikian banyak berkat atas orang yang tidak berarti seperti hambamu ini? Dan sekarang bahkan engkau menyatakan akan menganugerahkan kepada hamba keturunan yang kekal. Kemurahan yang sedemikian itu melampaui segala pengharapan manusia, ya Tuhan Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya mengambil sebuah tema yaitu kemenangan terbesar adalah kerendahan hati. Kalau kita melihat di pasal ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pasal ini dan di perikop yang pertama, perikop yang di atas tentunya, di situ berbicara tentang janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Dan di perikop ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan menceritakan tentang doa dan syukur Daud. Sebab itu saya mengangkat tema
yaitu kemenangan terbesar adalah kerendahan hati. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena dilihat dari Daud, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekalipun dia adalah orang yang kita lihat, dia adalah orang yang bukan biasa-biasa. Dia telah menjadi seorang yang terpandang, seorang yang tidak bisa dipandang sebelah mata, seorang yang bahkan diketahui bahwa dia ditakuti oleh bangsa-bangsa. Ketika dia dalam pertempuran-pertempuran, dia selalu mengalami kemenangan. Dan tentunya itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu tidak lepas dari namanya pertolongan Tuhan. Dan di perikop yang saya sudah katakan tadi, di perikop sebelumnya menceritakan tentang janji Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya itu akan kokoh. Atau dalam kata lain bahwa dalam pemerintahannya itu akan dikaruniakan keamanan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di perikop ini ada sebuah ungkapan yang timbul di hati seorang yang bernama Raja Daud. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya katakan bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika dia melewati peperangan-peperangan yang begitu besar. Meskipun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca bahwa memang Daud banyak mengalami. Ketika setiap kali dia berperang, dia tetap terus mengalami kemenangan. Tapi dilihat dari sudut pandang doa ini, bahwa Daud ini, dia merasa bahwa kemenangan terbesar bagi Daud, bagi pribadi Daud, adalah ketika dia mampu menjaga hati. Dia mampu menjaga hati dari apa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Sebagaimana kita tahu, sebelum dia dinobatkan benar-benar menjadi raja, ketika dia mengalahkan Goliat, Saul berikhtiar untuk apa? Membunuh dia. Ketika dalam peperangan, banyak kali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang tentunya bagi Daud sangat sakit. Karena ini berbicara tentang hati. Orang yang seharusnya melindungi Daud, karena Saul adalah orang tua dari istri Daud, tapi justru berencana untuk membunuh Daud. Sebab itu saya berkata bahwa kemenangan terbesar adalah bagaimana Daud bisa menjaga hati sekalipun dia di tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di ayatnya yang ke-18 di situ firman Tuhan berkata bahwa lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud ini ketika dia melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, dia datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk apa? Untuk merendahkan diri, mengucap syukur, menaikkan setiap doanya kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa Bapak Ibu diberkati, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak datang kepada Tuhan. Karena apa yang sudah dia alami itu adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Jadi pada saat itu Daud masuk dalam kemah suci, yaitu tempat di mana Daud membangun sebuah tenda sementara, di mana pada saat itu Daud memindahkan tabu Tuhan
ke tenda itu, sehingga di sanalah Daud masuk. Dia masuk di tempat itu dan dia tersungkur di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan. Bapak Ibu yang diberkati, dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Daud berdoa dengan ucapan syukur karena dia tahu dan dia menyadari bahwa semua yang dia lewati, baik itu peperangan, pengejaran Saul, bahkan penghinaan dari orang-orang, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kehebatannya. Meskipun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ia dapat membanggakan dirinya. Karena dia telah menjadi seorang raja. Sebenarnya dia mampu, dia bisa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan untuk menyombongkan diri. Karena statusnya bukan lagi status rakyat biasa atau prajurit dalam bangsa Israel untuk berperang. Tapi di sini dikatakan bahwa dia telah menjadi raja orang Israel. Jadi saya katakan, bisa saja Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia bisa saja untuk menyombongkan dirinya. Dia bisa saja membanggakan dirinya. Karena semua telah ada dalam diri. Dia bisa apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia mempunyai kekuatan. Bahkan dia mempunyai prajurit. Bahkan dia sudah menjadi orang yang terkenal, yang tidak bisa dipandang remeh oleh orang lain. Tapi apakah Daud melakukan seperti itu? Tidak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika pesan Tuhan itu datang kepada Daud tentang di mana Yonatan mengatakan bahwa Tuhan berpesan bahwa Tuhan akan mengaruniakan keamanan bagi engkau, Daud, Raja Daud. Di situ dia menyadari bahwa sungguh luar biasa Tuhan tetap terus memperhatikan Daud meskipun di dalam situasi yang tidak mengenakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi di sini Daud dia datang kepada Tuhan dengan segala rasa ucapan syukur atas berkat yang luar biasa yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Sehingga dia datang dalam kemah suci. Untuk apa? Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah, sudahkah kita sama seperti Daud? Ketika mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam rumah ibadah, dalam gereja untuk apa? Beribadah. Karena tentunya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya katakan bahwa kita saat ini tidak mungkin kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tidak mungkin kita tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Meskipun Bapak Ibu mungkin banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita melewati semuanya itu, bahkan kalau kita boleh ada sampai saat ini, saya kira dan percaya bahwa itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sehingga sebenarnya tidak akan membuat kita untuk lupa dengan Tuhan. Tidak akan membuat kita untuk tidak mampu bersyukur.
Tetapi ketika kita sadar kalau kita bisa ada sampai detik ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka saya katakan, sudahkah kita ketika kita merasakan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita datang ke gereja, datang di rumah Tuhan. Sama seperti Daud. Daud ketika dia merasa ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi dia, dia tidak lupa diri. Ketika sudah diberkati oleh Tuhan, ketika sudah dikaruniakan keamanan oleh Tuhan dalam kerajaannya, kemudian menjadi sombong dan lupa dengan Tuhan. Daud tidak seperti itu. Tetapi dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan dengan segala kerinduan-kerinduan untuk dia mohonkan kepada Tuhan. Maka saya katakan, sudahkah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan melakukan hal yang sama seperti Raja Daud, datang di rumah Tuhan. Datang di rumah Tuhan bukan hanya sekedar datang, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi datang di rumah Tuhan dengan yang pertama, yaitu datang dengan kerinduan. Datang dengan kerinduan. Daud ketika dia masuk dalam kemah suci bukan tanpa alasan. Daud ketika dia masuk ke dalam kemah suci karena ada kerinduan yang begitu besar yang ada di hatinya untuk dia berjumpa dengan. Sehingga saya katakan pada malam hari ini, ketika kita sebagai orang percaya di hari-hari ini datang ke rumah Tuhan, ke gereja, harus dengan kerinduan, bukan hanya sekedar datang ke gereja atau datang dalam rumah Tuhan tanpa ada kerinduan. Tapi marilah kita ketika kita tahu bahwa kita mau ke gereja, tentunya kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita harus ada yang namanya kerinduan. Kerinduan untuk apa? Kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan untuk merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada banyak kejadian yang terjadi. Orang-orang datang ke gereja setiap hari Minggu, datang ke gereja. Tapi dengan segala pengeluhan yang keluar dari mulut mereka setelah mereka pulang dari gereja. Mereka berkata bahwa mereka tidak mengalami Tuhan di tempat ibadah. Mereka tidak mengalami Tuhan di dalam gereja. Tanpa mereka menyadari bahwa bagaimana mereka mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka kalau tidak ada kerinduan. Kalau hanya datang ke gereja, datang hanya dengan formalitas. Karena melihat orang-orang yang sama orang percaya datang ke gereja sehingga ya tidak mau supaya orang tidak katai ikut. Tapi sebenarnya di dalam pribadi itu tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga saya katakan bahwa jangan katakan bahwa tidak mengalami Tuhan kalau datang ke rumah Tuhan tanpa ada kerinduan. Orang tidak akan mengalami Tuhan datang ke gereja tanpa ada kerinduan. Tapi saya berkata, walaupun dalam gereja itu mungkin ketika dia beribadah, mungkin musik sederhana. Tanpa alat musik yang luar biasa seperti yang dipakai gereja-gereja besar sehingga terlihat mewah dan musik enak didengar. Tapi ketika dia datang di rumah Tuhan dengan kerinduan, ketika dalam ibadah, dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan, walaupun alat musik mungkin hanya gitar, tapi dia bisa merasakan hadirat. Kenapa? Karena di sana ada kerinduan. Ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena saya katakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di akhir-akhir ini sangatlah jauh perbedaan. Kalau Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita
Bandingkan dengan orang-orang yang dulu ketika mereka beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang sekarang beribadah kepada Tuhan. Di gereja sudah full musik, tapi seperti beribadah terasa kering. Kenapa? Karena datang ke gereja hanya seperti mau menonton konser saja. Tidak ada kerinduan untuk benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika seseorang mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, sesederhana apapun persekutuan dalam ibadah kecil apapun, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau di sana ada yang namanya kerinduan, maka dia akan merasakan hadirat Tuhan, dia akan merasakan lawatan Tuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika datang ke gereja, selain memiliki yang namanya rasa kerinduan, juga harus ada yang namanya rasa kekaguman. Kekaguman akan Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan datang ke gereja karena merasa bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita tanpa musik yang wow, kita dapat memuji Tuhan dengan luar biasa. Karena kita datang ke gereja dengan rasa kekaguman, sehingga ketika kita dalam persekutuan dengan semangatnya kita memuji Tuhan. Tapi berbeda Bapak Ibu, di hari-hari ini kadang yang kita temukan ketika dalam persekutuan sangat jauh berbeda. Dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya mengenal orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, apalagi aliran-aliran karismatik berbicara Pentakosta dan lain sebagainya, yang di sana ada praise, di sana wow, mereka ketika memuji Tuhan dengan semangat bertepuk tangan. Tapi berbeda dengan hari-hari ini. Musiknya yang sudah dengan luar biasa, tapi tidak ada gairah benar-benar bertepuk tangan memuji Tuhan, tidak ada. WL dan singers dan pemain musik sudah benar-benar memberi yang terbaik, tapi mereka hanya seperti menonton saja, sehingga membuat mereka tidak merasakan hadirat Tuhan. Tapi ketika di dalamnya ada yang namanya rasa kegaguman untuk memuliakan Tuhan, saya dan percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika dia pulang dari ibadah, ketika dia pulang dari persekutuan, dia tidak akan berkata bahwa dia tidak akan merasakan apa-apa. Pasti dia akan berkata bahwa dia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada yang namanya kerinduan, ada yang namanya kekaguman. Dan selain daripada itu, ketika datang ke gereja, harus ada yang namanya ucapan syukur. Ketika orang memiliki yang namanya ucapan syukur ketika dia datang ke gereja atau datang ke tempat persekutuan dalam ibadah, tentunya hatinya ada damai, hatinya itu ada sukacita, sehingga dia akan mempunyai gairah, dia akan mempunyai spirit semangat untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena ada ucapan syukur. Seperti kata firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengingatkan kita bahwa perlunya dalam kehidupan kita bahwa ucapan syukur itu tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Karena ucapan syukur itu memampukan kita menerima situasi walaupun situasi itu tidak mengenakan. Sehingga walaupun kita mengalami situasi walaupun kita mengalami hidup yang tidak enak, tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, suasana hati kita damai, suasana hati kita baik-baik, sehingga membuat kita bergairah,
untuk berjumpa dengan Tuhan, bergairah untuk memuliakan Tuhan. Karena kenapa? Ada ucapan syukur. Ucapan syukur kan itu adalah sebuah ungkapan terima kasih, walaupun sesuatu yang tidak enak yang dia alami dalam kehidupannya, tapi dia mampu berkata terima kasih. Sehingga bagi setiap orang ketika dia melakukan itu, dia tidak akan merasa sia-sia, dia tidak akan merasa hampa, dia tidak akan merasa kosong ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dia tidak akan merasa sia-sia ketika dia bersekutu dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dia akan merasa diberkati Tuhan ketika dia masuk dalam persekutuan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama memiliki kerinduan, rasa kekaguman, dan ucapan syukur. Dan kita melihat lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagian kedua di ayat yang ke-18 ini dikatakan, Daud berkata, siapakah aku ini? Ada seruan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Daud berada dalam hadirat atau dalam kemah suci, dia datang kepada Tuhan. Ada pengakuan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di sana Daud berkata bahwa siapakah aku ini? Dia merasa bahwa dia sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan hanyalah orang biasa. Yang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap hari sebelum dia diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja, sebelum dia diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud adalah orang yang biasa-biasa saja, sehingga dia berkata bahwa siapakah aku ini? Ya Tuhan, ada sebuah pengakuan yang diungkapkan oleh Daud kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa, siapakah aku ini? Aku bukan siapa-siapa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pengakuan Daud. Firman Tuhan berkata, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan bahwa Daud bukan siapa-siapa. Daud yang setiap harinya hanya pekerjaannya mengembalakan kambing domba, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang setiap hari kasih makan kambing domba. Berbeda dengan kakak-kakaknya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selalu berada dalam medan pertempuran. Sehingga Daud dia berkata, Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan? Daud di sini dia merasa bahwa tidak layak sebenarnya Daud untuk menerima kebaikan Tuhan ini yang luar biasa. Satu Samuel 17 ayat yang ke-28 itu mengatakan dengan jelas bahwa pekerjaan Daud hanyalah mengembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor saja. Sehingga di sana Tuhan panggil dia untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang sungguh luar biasa. Bahkan pada saat itu Daud dalam keadaan yang dikatakan firman Tuhan masih dalam kemerah-merah. Sehingga dalam ayat ini dia berkata, siapakah aku ini?
Tidak layak sebenarnya untuk mengalami kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Adakah kita sama seperti Daud yang ketika kita melihat bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, kemudian kita tersungkur di hadapan Tuhan, kemudian kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah saya sehingga Engkau memperhatikan kehidupan saya? Siapakah saya dan sampai Engkau begitu memberkati saya? Daud seperti itu. Daud mengungkapkan rasa kerendahan hatinya kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa semua itu bukan karena dia hebat, semua itu bukan karena dia kuat, semua yang dia dapatkan itu bukan karena semata usahanya sendiri, tapi di sana dia menyadari bahwa di situ ada keterlibatan Tuhan. Sehingga memampukan dan sehingga membuat dia harus bersyukur. Sehingga membuat dia harus berterima kasih kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita punya waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami, tapi kita tidak mau lakukan. Seakan-akan kita menunjukkan rasa bahwa kita bisa. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau berkata bahwa kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa merasakan bahwa kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini, itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena ada keterlibatan Tuhan di sana. Karena nafas saja yang kita miliki itu dari siapa? Dari Tuhan. Sehingga seharusnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ini. Datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri, buat sebuah pengakuan kepada Tuhan bahwa tanpa Tuhan saya bukan siapa. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mampu melakukan seperti Daud, menyadari semuanya, kemudian datang kepada Tuhan, buat sebuah pengakuan kepada Tuhan tentang kebaikan Tuhan, kita akan semakin diberkati, kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar. Nah, kalau kita mau seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, kita harus sadar diri. Jangan ego, jangan sombong. Jangan sampai kita berkata bahwa oh saya bisa, saya mampu. Semua yang saya dapatkan, semua yang saya lewati itu semua karena saya punya kekuatan. Harta yang saya dapatkan, yang saya miliki saat ini, itu karena usaha saya sendiri. Saya yang bekerja keras banting tulang sehingga saya dapatkan ini. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu yang diberkati. Tapi marilah kita berusaha merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Berkata bahwa pencapaian yang kita miliki itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Daud, dia sudah memiliki harta yang banyak. Ketika menjadi raja tentunya dia bisa memerintahkan dengan bebas untuk bisa membawa
kekayaan kepada dia untuk memperkaya diri. Tapi Daud tidak seperti itu. Tapi dia merasa bahwa dia harus perlu datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Engkau, siapa lagi yang dapat menolong? Seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati. Kemarin saya ikut seminar dan seorang pendeta dia melayani di luar negeri, dan dalam visi misinya dalam penginjilan di luar negeri, di mana ada satu tempat di mana mereka melayani, mereka sedang menginjili, menyampaikan Injil kebenaran firman Allah, tetapi di sana mereka mendapatkan penolakan. Mereka berkata mereka tidak butuh Tuhan. Mereka berkata bahwa siapa Tuhan? Mereka berkata bahwa kalau sakit minum obat, kalau ada penyakit ada rumah sakit untuk mengobati sakit mereka. Untuk menjadi kaya tinggal bekerja cari uang. Sehingga mereka menolak Injil. Mereka menolak kebenaran firman. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka merasa hebat. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak butuh siapa-siapa. Yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mereka mendapatkan dan bagaimana mereka bekerja sehingga semuanya itu bisa mereka dapatkan. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini, kita jangan sampai sama seperti mereka. Yang karena kita melihat bahwa karena kita sudah bekerja keras, kemudian kita diberkati Tuhan, kemudian kita berkata, itu semua saya dapatkan karena usaha saya sendiri. Karena saya mau berkata, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud pun bisa berkata demikian. Daud mengalahkan Goliat itu karena apa? Daud bisa mengalahkan musuh-musuh dalam peperangan karena dia memang ya orang yang bisa dikatakan orang kuat. Karena latar belakangnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun dia adalah penggembala kambing domba, tapi setiap kali kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentang Daud dalam pengembalaannya kambing domba, setiap kali binatang buas, singa mau memakan kambing dombanya, dia tangkap singa ini dan dia bunuh singa ini. Dan kita tahu singa ini adalah binatang liar, binatang yang ganas, binatang yang tidak mudah dijinakkan, dan binatang yang tidak memandang bulu. Besar kecil dihajar oleh binatang ini. Dia tidak peduli besar atau kecil, dia makan. Tapi di hadapan Daud itu tidak ada arti, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena di sana Tuhan bersama dengan dia sehingga memberikan kekuatan. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud sebenarnya Bapak Ibu mampu bisa berkata bahwa apa yang dia dapatkan menjadi raja, mengalahkan bangsa-bangsa itu, dia bisa sebenarnya membanggakan bahwa karena dia hebat. Tapi Daud tidak lakukan itu. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri. Karena dia tahu ketika dia mengalahkan, setiap kali dia mengalahkan musuh, setiap kali dia menghadapi tantangan, dia selalu apa? Memakai nama. Ketika dia berperang dengan Goliat, dia berkata apa? Saya datang dengan nama Tuhan Israel, Allah Israel. Bahkan ketika dia dalam peperangan, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tetap terus bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah saya harus maju? Dan ketika Tuhan katakan maju, dia maju.
Dan ketika dia bertanya, Tuhan apakah saya harus maju? Dan Tuhan kata, jangan. Dia tidak akan maju. Artinya dia mengikuti jalurnya Tuhan. Perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan katakan tidak, tidak. Kalau Tuhan katakan ya, ya. Dia lakukan. Sehingga di ayat ini dia merasa bahwa Tuhan terlalu baik. Melewati peristiwa-peristiwa yang begitu menyeramkan. Melewati begitu banyak penderitaan dalam proses perjalanannya sebelum dia dinobatkan menjadi raja. Tapi dia selalu dimampukan oleh Tuhan untuk melewati semua. Sehingga dia rasa Tuhan terlalu baik. Terlalu baik. Dan saya katakan tidak ada yang di dalam Alkitab yang melebihi Daud. Mampu untuk mengucap syukur, raja-raja yang mampu mengucap syukur. Mampu untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena Daud merasa bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Hanya Tuhan yang dapat membela dia. Hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar bagi dia ketika dia tidak mempunyai jalan lagi untuk berbuat apa. Bapak Ibu yang diberkati. Sehingga saya katakan pada malam ini, kita harus sama seperti Daud. Ketika kita merasa bahwa di saat-saat kita merasa bahwa banyak masalah datang dalam kehidupan kita, merasa tidak berdaya karena adanya pencobaan, ujian yang datang dalam kehidupan kita, kita harus mampu melakukan sama seperti Daud, datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Dan saya kira percaya ketika kita mampu melakukan seperti yang Daud lakukan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, saya kira percaya di sana akan ada terus pembelaan Tuhan. Karena yang bersama dengan kita bukan manusia. Karena yang menolong kita bukan manusia. Karena yang membela kita bukan manusia. Tetapi yang menolong, membela kita itu adalah Tuhan. Sehingga ketika kita melewati semuanya ini, saya kena percaya dimampukan oleh apa itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15 berkata, Daud di situ firman Tuhan berkata, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Inilah yang Daud lakukan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini memang bukan berbicara tentang Daud, tapi inilah yang dilakukan Daud. Dalam kerendahan hatinya, dia merasa bahwa dia perlu Tuhan dan dia tidak bisa tanpa Tuhan. Bahkan di sana, dia mampu berkata bahwa siapakah saya ini? Daud adalah orang yang paling muda, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam keluarganya. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Kalau secara kasat mata manusia, masih lebih layak kakak-kakaknya untuk diangkat menjadi raja. Karena kakak-kakaknya adalah orang-orang yang hebat, yang sudah lama dalam mengikuti peperangan. Tapi tidak. Tuhan membuat berbeda. Tuhan mengangkat Daud yang tidak terpandang menjadi orang yang dipandang dengan mata yang luar biasa.
Karena Tuhan tahu di dalam hati Daud, dia mempunyai yang namanya kerendahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya katakan orang yang mempunyai kerendahan hati itu akan cenderung mudah dipakai oleh Tuhan. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang cepat untuk diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam segala aspek. Karena Tuhan bukan melihat luarnya kita. Tuhan tidak melihat casingnya kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Sama seperti Daud diangkat oleh Tuhan bukan karena dia terlihat orang yang hebat, badan yang kekar. Sama seperti Simpson mempunyai kekuatan yang luar biasa, tidak. Tapi Daud diangkat oleh Tuhan karena dia mempunyai sikap hati yang luar biasa. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Berbeda dengan mertua Daud. Diangkat oleh Tuhan karena keperawakannya. Tapi pada akhirnya dia tidak memiliki kerendahan hati. Tetapi kesombongan yang ada di dalam hatinya. Samuel sudah berkata kepada Saul bahwa jangan lakukan ini. Tapi karena dia merasa bahwa dia bisa, dia melanggar perintah. Kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati. Sehingga apa yang terjadi? Justru dia ditolak oleh Tuhan. Tetapi orang yang memiliki kerendahan hati itu diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga menjadi orang yang hebat. Kalau kita memiliki sama seperti Daud, memiliki kerendahan hati, mungkin saat ini kita belum melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan memakai kehidupan kita. Tapi kelak waktu kita akan melihat Tuhan akan pakai kehidupan kita untuk menjadi orang yang hebat. Tuhan akan pakai kita untuk menjadi orang yang luar biasa, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi banyak orang. Karena yang menjadi contoh dan teladan itu bukanlah orang yang sombong, yang angkuh, tetapi adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Karena yang dicari orang bukanlah kesombongan. Kesombongan itu dijauhi orang. Tetapi kerendahan hati ini pasti itu selalu dicari orang dalam segala aspek. Dan saya kira percaya kalau kita seperti Daud punya kerendahan hati, kita akan diberkati dan akan dipakai oleh Tuhan. Dan juga kita melihat bagian ketiga di ayat ke-18 ini berkata bahwa Daud berkata, siapakah keluargaku? Ketika dia selesai berbicara bahwa siapakah diri saya yang hina ini, yang tidak terpandang, dia juga berkata kepada Tuhan, siapakah keluargaku? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud merasa bahwa siapakah keluarganya? Keluarganya bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari keluarga yang terpandang, keluarga yang hebat, keluarga yang ditakuti oleh banyak orang. Tetapi keluarganya adalah kaum terkecil dari bangsa. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, keluarga Daud adalah keluarga petani, Bapak Ibu yang diberkati. Sehingga di sini Daud berkata, Tuhan siapakah keluarga saya? Sehingga engkau mengangkat menjadi keluarga yang dipandang oleh banyak orang. Daud bisa melihat Bapak Ibu yang diberkati. Kakak-kakaknya menjadi prajurit-prajurit dalam medan pertempuran. Dan dia menjadi raja di bangsa Israel. Dan saya kira percaya
itu tidak lepas dari tindakan-tindakan dari seorang yang berkata. Apa yang Daud lakukan sebelum dia menjadi raja, kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik dari seorang Daud itu berdampak bagi keluarganya. Sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang diangkat derajatnya. Dia berkata bahwa Tuhan ini luar biasa. Tuhan mengangkat keluarganya yang bukan siapa-siapa menjadi luar biasa. Dibandingkan dengan suku-suku yang lain, Daud tahu bahwa suku-suku yang lain adalah suku-suku yang besar. Bahkan kaum-kaum yang ada, masih ada begitu banyak kaum yang lebih besar, yang punya harta, yang punya banyak hal untuk bisa menaiki derajat seseorang. Apalagi berbicara untuk menjadi seorang raja. Di negara kita ini, orang kalau tidak berduit mana bisa menjadi presiden. Orang yang tidak berduit mana bisa menjadi orang yang dihormati oleh banyak orang. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti Daud. Daud bukan orang yang luar biasa, dan keluarga Daud bukanlah orang yang luar biasa, tapi dia menjadi orang yang luar biasa dalam bangsanya. Bahkan di negara kita pun ada yang demikian. Dulunya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tahun-tahun kemarin kita kenal presiden kita yang sebelumnya dia ada pekerjaan hari-harinya adalah apa? Tukang kayu kan. Membuat lemari, meja. Tapi diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang mustahil. Tapi saya mau berkata dalam hal ini bahwa ketika kita belajar untuk tetap terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan angkat dan Tuhan akan pakai kita menjadi orang yang luar biasa. Sehingga orang yang ada di sekitar kita tidak akan memandang. Tapi jangan juga ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan, kemudian lupa daratan. Sama seperti Saul. Ketika diangkat oleh Tuhan, lupa dengan kebaikan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Yang bukan haknya untuk dia lakukan, tapi dia lakukan karena dia merasa dia mampu, dia merasa dia hebat. Kejatuhan seseorang adalah orang ketika dia merasa dia yang paling hebat, dia yang paling bisa. Kejatuhan seseorang adalah ketika dia merasa bahwa dia mampu tanpa orang lain. Tapi biarlah ini dijauhkan dalam kehidupan kita. Karena saya ingin percaya Bapak Ibu yang diberkati, kita tidak akan mengalami berkat yang luar biasa kalau kita merasa diri kita yang. Tapi biarlah kita ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berkata bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Seperti lagu itu berkata bahwa Tuhan yang bersama dengan kita. Sehingga membuat kita berkata bahwa tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika bersama dengan
menjadi orang. Itulah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai orang-orang percaya dalam. Lanjut di ayatnya yang ke-19, Daud berkata, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Di sini Daud melihat kebaikan Tuhan yang juga lebih daripada segalanya adalah di mana Tuhan memperhitungkan perbuatan-perbuatan Daud sehingga keluarganya akan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keluarganya akan tetap terus terpandang, keluarganya akan tetap terus duduk dalam kursi kerajaan. Karena apa? Karena kebaikan, karena tindakan, karena perbuatan, karena kerendahan hati dari seorang Daud membuat keluarganya yang dikatakan firman Tuhan masih jauh. Masih jauh. Tapi mendapatkan berkat dari Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16, di situ firman Tuhan berkata, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan memukul yang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan memperhitungkan kesetiaan Daud, ketaatan Daud, kesalehan Daud, kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan. Membuat keluarganya, bahkan dikatakan yang masih jauh pun, keturunannya yang masih jauh itu akan diperhatikan oleh Tuhan, bukan karena mereka tapi karena Daud. Bapak Ibu yang diberkati, kita harus perhatikan ini dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa perbuatan-perbuatan baik kita juga tidak akan berdampak bagi keluarga-keluarga kita. Saya katakan, kalau kita setia, kalau kita melakukan sama seperti Daud, perbuatan-perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu akan mempengaruhi keluarga kita, akan berdampak bagi keluarga kita, dan itu akan menjadi satu perhitungan Tuhan di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan ini bahwa sekalipun keturunan dari Daud akan melakukan kesalahan, Tuhan hanya akan apa? Tuhan hanya akan menegur, Tuhan hanya akan melawat dia dengan hukuman manusia. Itu kenapa? Karena Daud. Jadi Tuhan melihat Daud ini, Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa untuk Daud. Tuhan perlakukan khusus bagi Daud. Karena Daud adalah orang yang benar-benar
takut akan Tuhan, dan selalu mampu menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Sekalipun dia mempunyai status derajat yang tinggi, tapi dia mampu menjaga sikap hatinya di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memperhitungkan keluarga-keluarganya yang masih jauh, kata firman. Keturunan-keturunan yang masih jauh, yang dikatakan oleh Daud, dia belum melihat keturunan itu, tapi diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa? Kerendahan hati dari Daud. Saya kira dan percaya Bapak Ibu yang diberkati, kerendahan hati itu akan terus diperhatikan oleh dalam kehidupan. Saat ini mungkin kita belum melihat apa yang kita belum, saat ini mungkin kita belum melihat buah dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu berbicara tentang sikap dan kerendahan hati dalam kehidupan kita. Tapi kelak waktu kita akan melihat apakah itu dari akan terlihat dari di anak-anak kita atau keturunan kita yang selanjutnya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita memiliki sikap hati sama seperti Daud, maka kita juga akan sama seperti Daud diperhitungkan. Keluarga-keluarganya diangkat oleh Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa tahta kerajaannya tidak akan berlalu daripada Daud. Itu karena Daud memiliki sikap hati yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemenangan terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana dia menjaga hati. Orang boleh hina, orang boleh caci maki, orang boleh kata-katai kita, tapi berusahalah kita untuk menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Berusahalah untuk kita bisa memberikan pengampunan bagi orang yang berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Seperti kata firman Tuhan, jika pipi kirimu ditampar, berilah juga pipi kanan. Bukan berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pipi kiri ketika pipi kiri kita ditampar, kita juga sodorkan pipi kanan kita. Bukan. Artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita balas kejahatan dengan kebaikan. Karena itu diperhatikan Tuhan. Maka Tuhan akan membalas kebaikan kita dengan sesuai perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik yang akan Tuhan berikan. Tapi kalau kita selalu cenderung dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, maka jangan salahkan kalau kita bukan berkat yang kita terima, tetapi kutuk. Karena dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia bukan akan mengalami berkat Tuhan, tetapi dia akan mengalami kutuk dari Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya kita orang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kita mampu menjaga hati kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan diangkat kita akan dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Daud. Diangkat, dipakai, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, sekian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa tidaklah secara kebetulan firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa perlunya kita sebagai orang percaya untuk memiliki kerendahan hati. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada
Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Mengingatkan kita supaya kita belajar merendahkan diri. Atau kita belajar merendahkan hati. Karena kemenangan terbesar dalam hidup kita adalah kerendahan hati. Kita belajar dengan Raja Daud. Kenapa dia dipakai oleh Tuhan? Karena dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Tuhan tidak melihat penampilan kita, saudara-saudara. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Kalau kita memang benar-benar hidup di dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Karena di dalam Mazmur 25 ayat 9 yang membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan menuntut kita untuk belajar rendah hati karena Tuhan membenci atau menentang orang-orang yang sombong, yang congkak, dan Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pastor Friendly dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam di onsite maupun di online, biar hikmat Tuhan selalu memberkati, melimpahi berkat dan pelayanan dari Pastor Friendly. Puji Tuhan, doa syukur firman nanti Kakak Clara, dan angkat satu pujian dulu Kakak. Sekalian dengan doa syukur firman, Kakak Clara. Silakan. Kakak Clara dapat dengar kita punya suara? Doa syukur firman, tapi pujian dulu, satu pujian, terus doa syukur firman. Pesan tiket di tiket.com. Meriah. Jadi mau kemana? Semua ada tiketnya.
Terima kasih Bapak. Karena kami Tuhan dari awal pertengahan Tuhan hingga akhir Tuhan Kamu sudah melindungi kami Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan firman yang telah disampaikan hamba-Mu kepada kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Pakai dia terus Tuhan untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih di mute, Pak. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati Kakak Clara. Kita masuk di dalam syafaat. Bunda Yuliana dipersilakan. Dan Bunda angkat satu pujian dulu baru doa syukur firman. Haleluya. Ya. Saya doa syukur firman ya. Doa syafaat, doa syafaat. Oh, doa syafaat. Kabelnya. Tapi Bunda, Tadi di kamar Pak. pujian satu pujian. Hah? Ya. Angkat satu pujian dulu baru. Oke. Saya enggak bisa pakai musik soalnya anak cucuku tidur ya. Oke, saya angkat satu pujian dulu baru. Ya nih, saya berdoa aja. Oke. Kita angkat satu pujian. Ada? Di atas meja, Bang. Haleluya.
Yes, Agoda has great deals on flights too. Find great deals on flights from Singapore to any. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, amin, haleluya. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dalam Engkau tak besar, Tuhan, tak mau berjalan. Langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tak mau berjalan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Oke, next. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau luar biasa buat kami pada saat ini, Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau melihat saat ini, Tuhan, kami yang hadir di Zoom ini, Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, siapapun kami yang hadir di tempat ini. Tuhan,
Engkau memberkati kami lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu Tiwa Tuhan, Bapak Tiwa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Bahkan memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati setiap kerinduannya, memberkati setiap rencananya Bapa. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Bahkan anak-Mu Tuhan yaitu Yani Landa yang saat ini yang sudah memimpin puji-pujian, membawa kami lewat puji-pujian. Tuhan Kau memberkatinya, memberkati anak-anaknya Tuhan yang ada di Manado sana, memberkati setiap rencananya, memberkati setiap kerinduannya. Buka jalan apa yang menjadi kerinduan mereka. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, yaitu Nak Clara yang saat ini bersama dengan kami. Kau memberkati keluarganya, Engkau memberkati setiap rencana-rencana mereka. Dan Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Mam juga Tuhan Kau memberkati juga setiap rencana keluarga Mam Bapa. Biarlah Engkau senantiasa menolong mereka dan menyertai mereka. Juga kami juga berdoa Tuhan Hawa juga Tuhan Kau serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kerinduan mereka, memberkati keluarganya. Yoram juga bersama dengan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati Yoram, Engkau melihat kerinduan Yoram. Buka jalan dalam nama Yesus. Alonia juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Alonia bersama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaannya. Engkau memberkati setiap kerinduannya juga Tuhan. Bapak Andre juga yang bersama dengan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Bapak Andre Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Pelayanan kami yang ada di Kecamatan Entikong ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pelayanan kami yang ada di tempat ini. Engkau memberkati jemaat-jemaat yang kami layani Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan pekerjaan anak-anak kami. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Mampukan kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Kuatkan kami dalam melayani Engkau, supaya kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, terpujilah bagi nama Tuhan. Pemerintah, bangsa negara kami, Bapak Presiden kami, bahkan wakilnya juga Tuhan Gibran. Kami serahkan mereka berdua dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat buat mereka Tuhan untuk memimpin negara Indonesia ini. Berikan sukacita, damai sejahtera buat mereka. Berikan Tuhan Yesus hikmat dari surgawi. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Dan kami serahkan berdoa setiap anak-anak Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Kami juga berdoa setiap anak yatim piatu, janda-janda termiskin. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapak Surgawi sepanjang malam ini. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai kami sampai esok hari. Sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan menyertai kami dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian untuk kita tutup ibadah dan doa. Tutup doa berkat nanti pastor yang melayani pada malam hari ini. Haleluya. El Shaddai. El Shaddai. Maha Kuasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia. Terima kasih untuk berkat-Mu. El Shaddai Tuhan. Allah yang maha ajaib dan Allah yang terlalu perkasa bagi kami. Oh, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haruslah ku bimbang, Yesus peliharaku. Usah ku susah,
semas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ku sayang, ku takut, amin, haleluya. Allah menjaga terus. Oh Tuhan, ku sayang, ku bimbang. Yesus peliharaku. Oh tak usah menghanya, Roh Kudus oh tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat, oh berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Next, Pastor Friendly doa, tutup doa berkat. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami sudah boleh beribadah kepada Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan walaupun Tuhan sudah selesai berhenti disampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus tak akan pernah berhenti berbicara dalam hati kami untuk mengingatkan setiap firman yang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan room God bless ini Tuhan. Tetap Tuhan terus pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk menyatakan kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan semua kami anggota yang ada di dalamnya, Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanan kami, memberkati dalam setiap keluarga kami,
memberkati dalam setiap ya Tuhan pekerjaan kami. Apapun itu yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sepanjang malam kami taruh serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di besok hari kami bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan kami pakai hidup kami ini untuk ya Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu selalu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini, berkat Abraham, berkat Ishak, Israel, kiranya tetap tinggal menyertai, menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, terima berkat. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Amin. Syukur Yesus memberkati akan setiap pelayanan dari Pastor Firly dan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah tergabung pada malam hari ini, yang sudah melayani lewat ibadah ini. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kita, pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pastor Friendly yang sudah membagi berkat untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus tetap pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pastor Bunda Yuliana Ara juga yang sudah melayani, Kakak Clara, dan semua yang sudah hadir. Pak Andre yang sudah merekam ibadah pada malam hari ini dan sudah meminjamkan link juga untuk God Bless. Kiranya Allah sumber berkat akan selalu dapat melimpahkan berkat untuk Pak Andre dan keluarga juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, sebagai pengumuman pada malam hari ini kita akan ketemu di hari yang sama dan jam yang sama di minggu depan, dan untuk ibadah gabungan Gepas dan God Bless setiap hari Senin. Dan marilah kita kalau ada waktu untuk kita bersama-sama bergabung di dalam ibadah, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat di mana banyak terjadi kejahatan yang sungguh luar biasa. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kalau tidak kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita akan bisa jatuh di dalam perangkapnya kuasa kegelapan. Karena hanya berhubungan dengan Tuhan saja kita mampu dan kita sanggup melewati setiap badai kehidupan, setiap gangguan-gangguan kuasa kegelapan yang mencoba merampas kehidupan kita. Karena kalau kita melihat banyak video-video yang beredar di mana segala jenis kejahatan, dan bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan pun bisa terlibat dalam kejahatan kalau tidak mengenal, tidak hidup, tidak memelihara iman. Sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa tetap pelihara iman sampai akhir hidup. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Mari tetap pelihara iman di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tetap setia dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tetap pelihara iman. Bagaimana kita memelihara iman? Baca firman Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan, tetap sandarkan hidup kita dengan Tuhan. Maka iman kita akan terpelihara bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin itu aja yang menjadi penyampaian, dan Tuhan memberkati sekali lagi. Dan kita akan jumpa di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Dan untuk God Bless dan Gepas kita akan beribadah di hari Senin
Dan waktu ibadah jam 19.30. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Dan Pak Andre masih ada di tempat? Karena ini Pak Andre yang host ini apa saya yang host? Saya host ya. Pak Andre masih ada di tempat ini? Sepertinya dia ke belakang itu. Iya mungkin bisa jadi. Oke, Tuhan memberkati dan kita turun masing-masing ya karena Ya, kita oke. cuma host. Ya, kalau Oke, host selamat malam bisa semuanya, Bapak Friendly, Selamat Mas Fikir istirahat. Mas Tuhan memberkati, walaupun ya aku Tuhan salah. memberkati. Malam, Tuhan berkati. Sayani, Keluar Sehat ya. selalu. Hai, Mami sama. Pak Andre? Pak Andre masih ada di tempat? Pak Andre sudah ada di tempat ini atau sudah tak tidur ya? Haleluya. Pak Andre kita sudah mau turun ya.